Kalau hati kita jelek, kita nggak masuk persyaratan untuk kemudian Allah tolong kita, Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, kepada tawanan yang hartanya kesita jadi ghanimah, kepada mereka yang kalah perang tertawan, Allah bilang hatimu mesti baik. Kata Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada episode ke-42. Kita masih berputar-putar di kisah dari Nabi Khidir ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema besar tentang mental ya, hati baik dan rizki baik. Ketika kita bisnis ya teman-teman sekalian, kita tuh nggak bisa menghindari ada yang datang dan ada yang pergi. Apa aja yang datang dan pergi? Misalnya kita bicara tentang SDM, manusia datang dan pergi ya. Partner datang dan pergi. Ada partner datang, ada partner yang kemudian pergi. Bahkan sumber daya, resource itu juga datang dan pergi. Apa yang hari ini Anda miliki itu besok dia juga bisa pergi. Nah, ada bisnis datang pergi, profit datang pergi. Kadang-kadang ketika terjadi datang dan pergi ini ya, ada yang hilang, ada yang kemudian datang. Ini kadang-kadang mempengaruhi hati kita. Mempengaruhi hati. Padahal hati ini sangat menentukan bagaimana Allah kemudian memperlakukan hambanya. Bagaimana kemudian Allah memberi karunia kepada hambanya. Dan nanti kita akan lihat, belajar dari apa yang kita pelajari dalam beberapa episode ke belakang ya, terkait dengan kisah Nabi Khidir. Saya ingin masuk di sini pada ayat ya. Sama-sama nanti kita buka Quran surah 18 Al-Kahfi pada ayat 74 ya, dan juga nanti kita akan belajar pada ayat 80 81. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita belajar dulu pada ayat 74 ya. Jadi di ayat 74 ini fantalaqa ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, hatta idza laqiya gulaman, akhirnya mereka bertemu anak muda, faqatalahu ya, mereka membunuhnya. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, mengapa engkau membunuh orang yang kemudian suci, yang tidak membunuh jiwa yang lain? Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, kamu ini benar-benar melakukan sesuatu yang mungkar. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, perilaku, tindakan dari Nabi Khidir yang tiba-tiba membunuh anak muda ini dijelaskan di ayat 80 ya. Di ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal gulam ya, dan adapun anak muda itu fakana abawahu mu'minain ya. Dan adapun anak muda itu fakana abawahu mu'minain, adalah kedua orang tuanya itu mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tugyanan wa kufra ya. Dan aku khawatir ya, bahwa nanti keduanya akan mendorong pada tugyan wa kufra. Jadi Nabi Khidir tuh khawatir nih anak kalau misalnya gede bawa keburukan. Perhatikan kalimatnya di ayat 81. Terjadi memang dibunuh itu sama Nabi Khidir si anak itu, tapi lihat fa'aradna, kami menghendaki ayyubdilahuma. Maka di sini fa'aradna, kami menghendaki, artinya apa? Nabi Khidir ya berkehendak, dan tentunya Allah Azza wa Jalla juga memiliki kehendak atas takdir itu. Ayyubdilahuma, memang dibunuh, tapi ada keinginan aradnya Allah untuk mengganti, membadal si anak yang tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada, sungguh kalau sebuah urusan itu Allah punya arad, maka kun fayakun. Nah ini fa'aradna ayyubdilahuma ya, maka Allah itu punya keinginan untuk mengganti keduanya, rabbuhuma, dari Rabb mereka
Ya, tentunya ini adalah keinginan fa'aradna di sini adalah kalimat dari Nabi Khidir berkeinginan agar mengganti keduanya dari Robnya digantikan khairan dengan yang lebih baik minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami mendaki sekiranya Rob akan mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik, yang lebih zakatan, lebih suci, wa aqraba ruhma, yang lebih dekat ya dengan ibu bapaknya. Ya, nggak semua anak itu dekat sama ibu bapaknya. Tapi kalau ini ya Allah ya ingin mengganti seorang anak yang anak itu dekat ya. Aqraba ruhma itu berarti lebih dekat kasih sayangnya kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau jadi orang tua itu kan pengennya punya anak yang dekat ya, punya anak yang sayang ya, punya anak yang lebih bersih, zakatan di sini tuh lebih taat. Maka di sini kita lihat perspektifnya di ayat 18:74-80 ini, kalau kemudian ada sesuatu yang kemudian diambil Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik gitu loh. Akan menggantikannya dengan yang lebih baik gitu loh, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau sesuatu itu diambil, akan Allah gantikan dengan yang lebih baik, apapun itu. Maka ini harus kita pahami dulu. Bagaimana kita merespon kehilangan, bagaimana kita merespon bisnis yang tutup, bagaimana kita merespon partner yang gak jadi kerja sama kita, bagaimana kita merespon orang-orang yang kemudian mengambil jarak pada kita, yang mensalahfahami kita. Bagaimana kita merespon itu semua? Nah, disinilah kita kemudian harus paham bahwa kalau Allah itu ambil, Allah itu akan mengganti yang lebih baik, zakatan wa aqraba ruhma. Pada ayat ini dikasih anak yang kemudian lebih dekat ya, lebih suci, lebih dekat, lebih baik. Di ayat yang lain saya ingin membahas sangat-sangat gamblang. Allah jelaskan pada Quran surah Al-Anfal. Nanti boleh dicatat teman-teman, ini surah ke-8 ayat 70. Bagaimana kemudian ayatnya? Kita buka sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul liman fi aidikum. Katakanlah kepada orang-orang yang ada fi aidikum, yang ada dalam kuasamu. Perhatikan ini. Minal asra, dari tawanan-tawanan. Ya, walaupun ini ayat untuk orang-orang yang ditawan, tapi kemudian kita tetap bisa mengambil pelajarannya. Apa itu? Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Ini kata kuncinya. Ya, sama-sama diulangi Bapak Ibu sekalian, diperhatikan ayatnya dari sini. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Kalau di hatimu Allah mengetahui ada kebaikan, tentunya Allah mengetahui, alimun bidzati sudur. Tapi kalau Allah ketemu ya, di hatimu ada kebaikan, yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik mimma ukhidha minkum, dari apa yang Allah ambil. Wa yaghfir lakum, Allah ampuni, wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Anfal mengatakan kalau misalnya di hatimu ada khairan, di hatimu ada kebaikan, maka yang Allah ambil ya akan Allah ganti dengan yang lebih baik ya. Kalau misalnya Allah ambil bintang 1, nanti Allah akan kasih bintang 3, misalnya begitu. Kok saya nggak bisa gambar bintang ya. Allah akan ambil nanti bintang 3. Saya sering cerita ijo-ijoan di sini ya. Bagaimana ijo-ijoan itu pecah syirkah dengan mitra bisnisnya, bikin kafe, udah ngasih menu ya, udah banyak lah yang kemudian dikorbankan Mas Husen dan Mbak Keta, tapi harus menghadapi pecah syirkah ya itulah ya. Akhirnya harus kembali lagi ke rumah beliau di Cimanggu, BCC Bukit Cimanggu City. Beliau harus kembali lagi ke sana, jualan depan rumah. Kafenya yang awalnya di rooftop hebat gitu ya, jagoan, parkir luas, itu kemudian Allah ambil. Kasarnya demikian. Tapi yang saya kemudian lihat dari seorang Husen dan Keta, pasangan suami istri, adalah hatinya baik gitu loh, dalam menerima takdir itu gitu loh. Ya gimana pun mungkin kita juga ada kurang-kurangnya dan seterusnya, ini adalah teguran dari Allah. Dan mereka mulai lagi dengan keridoan, gak nyalahin siapa-siapa. Setahun berlangsung, sekarang ijo-ijoan buka di Taman Helang. Dengan luasan yang sama,
parkir yang lebih luas gitu, dan dengan traffic massa yang lebih masif lagi daripada waktu kemudian mereka pecah syirkah. Nggak butuh waktu lama, Allah ganti apa yang Allah ambil dengan yang lebih baik. Saya banyak juga mengalami gitu ya. Ada beberapa proyek yang tidak kita inginkan dan ternyata enggak jalan dengan baik. Allah punya ganti yang lebih baik selama hati kita baik. Apa sih hati kita baik itu? Hati kita enggak ngedumel sama Allah Azza wa Jalla. Hati kita enggak kesel sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kemudian kita harus bangun dalam pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita punya hati yang baik? Karena kan hati baik, rezeki baik. Hati baik, rezeki baik. Ada beberapa yang ingin saya kasih formnya di sini kepada teman-teman. Poin 1 ya, dan ini pendidikan buat kita semua ketika ada sesuatu yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya teman-teman sekalian di muka bumi ini adalah titipan. Jadi semuanya yang di muka bumi ini adalah titipan, dititipi ya, dititipi. Kita itu dititipi oleh Allah. Jadi apa? Bukan milik kita. Dia bukan milik kita teman-teman sekalian. Ini harus kita pahami ya. Mungkin supaya lebih jelas gambarnya gini gitu. Ya, bukan milik kita. Nah, kenapa kita kemudian sakit hati teman-teman sekalian? Kenapa kemudian dalam menghadapi bisnis ini kita merasa sedih ketika sebuah proyek nggak jalan, bahkan outlet kita harus tutup, bahkan mobil yang kita sayang harus terjual untuk bayar gaji karyawan, karena kita ngerasa itu milik kita. That's why ya, maka Quranic Insight for Entrepreneur memberikan sebuah paradigma yang mudah-mudahan mengobati luka hati teman-teman. Ini titipan, kita dititipin. Bahkan Quranic Insight ini titipan Allah, kamera studio ini titipan Allah, channel ini titipan Allah, badan saya pun titipan Allah gitu. Ketika saya sering cerita dalam beberapa forum saya kena diabetes gitu, pankreas saya pun titipan Allah, pencernaan ini semua titipan Allah gitu. Maka ketika Allah ambil fungsinya, Allah ambil nikmatnya, Allah kurangi, ya kita harus ngerti ini titipan. Apa hak kita? Apa hak kamu marah kepada orang yang ambil titipannya? Anda jadi tukang parkir, ada yang parkir Alphard, terus dia ambil lagi parkirannya gitu. Anda diparkirin valet pegang kunci, lalu dia bilang, "Pak, saya mau ambil lagi." Anda dititipin. Anda dititipin rumah seminggu, tuan rumahnya datang lagi, Anda keluar. Ya begitulah harusnya mental kita sama dunia ini teman-teman, supaya kita nggak begitu sakit hati. Saya ngerti nggak mungkin lah Ustadz nggak sakit hati Ustadz. Tuh rumah udah lama, tuh rumah banyak kenangan, itu mobil segala-galanya, apalagi itu rumah tangga saya banyak kenangan segala macam. Oke lah. Hatta walaupun istri kita, suami kita, dia adalah titipan, anak-anak kita dia adalah titipan. Kenapa kemudian kita sakit hati? Kita mulai merasa memiliki. Bahasa yang sering dibangun oleh para trainer, para ustadz adalah kemelekatan. Ya, maka guru kita semua salah satu founder Infak Beras, bukan salah satu ya, Kiai Lukmanul Hakim itu selalu ngomong ya kepada santri-santrinya, geser ya, dapat geser, dunia ini hak pakai. Kenapa? Karena jangan sampai kita masuk pada kemelekatan itu. Yang kedua teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah teman-teman sekalian, supaya kita kemudian hatinya baik, kita harus ngerti bahwa ketika diambil Allah itu siapkan badalnya. Di mana nih ayatnya? Ada di ayat 81. Lihat tadi 1881. Al-Kahfi pas ini tuh 1881. Keren ya. Gampang diingat. Coba di Al-Kahfi tadi. Teman-teman lihat. Dan ini kalimatnya sangat-sangat jelas sekali di ayat 81. Apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir, fa'aradna ayyubadilahuma. Tuh. Ayyubadilahuma. Yubadilahuma ini akar katanya badal. Badal nih mengganti ya, khotib badal itu mengganti. Yubdilahuma rabbuhuma, akan digantikan dari Allah. Apa yang diganti ya, yang diambil. Dengan apa Allah ganti? Khairun minhu. Ini dia khairun minhu. Ini loh khairan minhu. Kalau digabung khairam minhu. Nah, di sini teman-teman sekalian yang harus kita pahami bahwa yang kedua, supaya hati kita baik harus yakin, oke, Allah ambil, Allah kasih ganti. Allah ambil, Allah akan datangkan yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman tenang gitu loh. Kita diambil 1, Allah mau kasih 2. Tenang. Kita diambil 1 juta, Allah mau kasih 10 juta. Tenang gitu loh. Allah akan kasih yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Ya, kesempatan yang lebih baik. Jadi kalau dia hilang pun teman-teman nih punya
punya hati yang luar biasa. Jadi satu, harus merasa titipan. Yang kedua, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ada satu hal yang menurut saya kita suka lupa, bahwa Allah itu al-alim. Alimun bidzati sudur. Sampai tahu apa yang ada di hati kita, berarti Allah tahu apa yang ada di hati orang. Artinya apa? Allah yang mengerti semesta ini bekerja. Kalau Allah udah ngerti semesta ini bekerja, maka teman-teman gak usah perlu khawatir. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu udah pastilah benar. Nah, kalau tiga-tiganya ini udah ada, teman-teman, di hati kita ya, kalau tiga-tiganya ini udah ada ya, di hati kita ini udah terdevelop nih tiga hal ini, maka nanti muncul hati baik. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, hati kita baik. Apa itu hati baik? Berulang-ulang di sini ya. Ada ridhonya, ada sabarnya, sangka baik kepada Allah, ada taatnya gitu loh. Nah, jadi ada ridhonya, ada sabarnya, ada bersyukurnya gitu. Ini sahabat yang menurut saya kita harus bangun dalam perspektif kita. Jadinya kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya bisa sampaikan ya kepada kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pada bisnis kita, pada apapun, jangan sampai bikin hati kita jelek. Karena gini teman-teman, hati jelek, kita gak masuk syarat diganti Allah. Kalau hati kita jelek, kita gak masuk persyaratan untuk kemudian Allah tolong kita, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalimatnya coba lihat. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, kepada tawanan yang hartanya kesita jadi ghanimah, kepada mereka yang kalah perang tertawan, Allah bilang hatimu mesti baik. Kata Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Itu kepada tawanan loh. Artinya apa? Bahkan kepada non-muslim sekalipun Allah punya kesempatan untuk kemudian mengganti karena tawanan. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kawan-kawan berada, bangun kebaikan di hati ya, insya Allah Allah ganti. Kalaupun Allah kelihatannya ditunggu-tunggu, mana digantinya, Allah tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Allah akan kasih yang terbaik buat kita ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya membahayakan kesehatan kita, Allah tutup beberapa pekerjaan karena Allah sayang sama kita agar kita lebih sehat. Bisa jadi Allah bisa jadi menutup beberapa pekerjaan karena kalau misalnya pekerjaan itu oke, kamu berjarak dengan anakmu, kamu berjarak dengan istrimu, dan itu buruk bagi rumah tanggamu. Allah tutup pintu proyek di sini, Allah buka pintu sakinah, kebahagiaan rumah tangga, dan itu nggak semua orang punya. Nggak semua orang bisa beli sakinah. Nggak semua orang bisa beli pakai uang nyambung ngobrol sama istri. Nggak bisa semua orang beli pakai uang untuk ngumpul sama anak-anak. Berapa banyak yang mengalami divorce, perceraian. Berapa banyak yang kemudian mengalami anak-anaknya hengkang dari luar rumah. Berapa banyak mereka yang kemudian nggak bisa berkumpul bahkan dengan pasangannya sendiri gitu atas satu dan lain hal. Maka teman-teman sekalian, bangun keridhaan kepada Allah, bangun ketaatan kepada Allah. Inilah Quran. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Khidir, Quranic Insight for Entrepreneur, bahwa seorang anak terbunuh. Tapi kata Nabi Khidir, gulam ini kalau nanti besar dia bahaya bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian Nabi Khidir membunuhnya, dan Nabi Khidir berharap akan ada gantinya yang lebih baik, yang lebih suci dan lebih dekat kepada kedua orang tuanya. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik asal hati kita baik. Hati baik, rezeki baik. Selamat mencoba. Pastilah apa yang kita coba kalau dalam Quran pastilah benar, pastilah hak, pastilah berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.